Eh, Kayak belakang gue berantakan, sorry karena bener-bener gue gak ada rencana untuk bikin video ini. Halo semuanya, gue Bagaska di sini. Pengen tiba-tiba banget kepikiran pengen bikin video gitu. Kayaknya sampai detik ini gue belum pernah ngomong gitu kenapa gue kembali ngidol di 2025 akhir ini di YouTube untuk video panjangnya alias series ngidol aja gue yang stuck, gak ada lanjutan karena gue lagi fokus di Kursi Konbini episode 5 kemarin udah syuting sama Farhan. Nggak tahu nih pas video ini rilis udah ada atau belum tuh episode 5-nya. Kalau misalnya udah ada silakan dinikmati, kalau udah nonton thank you, kalau misalnya belum ada ya tungguin aja, belum gue edit berarti. eh gue sama sekali nggak expect sebenarnya untuk kembali lagi ke skena ngidol ini, terutama dari bulan Oktober, November, Desember. Harusnya Oktober akhir, Oktober awal sih sebenarnya. Karena kan gue MNG sama Virgi dulu 10 tiket gitu kan. Itu juga gara-gara gue bikin lagu untuk dia. Gue pengen tahu feedback dia seperti apa. Alhamdulillahnya feedbacknya sangat-sangat positif. Eh, gue hari ini pengen ngomongin tentang guanya sendiri sih. Apakah memang gue masih menikmati di skena idol ini? Apakah gue cuma euforia sementara? Apakah gue emang mau ngasluy gitu? Beneran gue teateran lagi gimana-gimana? Karena teateran terakhir gue itu seharusnya adalah Ramune yang sama Tote, itu gue lupa bulan apa. Kalau nggak salah hampir 2 bulan lalu harusnya ya. Sebenarnya gue juga sudah mencoba gitu untuk yang namanya eh, apply kira-kira girls 2 kali apply 2 kali kalah. Nah ya, gue nggak tahu sih gue bakal teateran lagi kapan. Ngopi dulu bentar. Untuk di 2026 kemungkinan besar sih gue pengennya rutin teater lagi. Cuma yang jadi permasalahan sekarang kan udah ada tim itu satu. Eh, Sedangkan gue nggak berani bilang Oshi karena my patch gue sampai detik ini masih merah setelah Ashel. Member yang gue paling suka untuk saat ini memang masih Asrela Virgiananda sih. Itu satu hal yang gue notice. Mau pas gue ngomong, gue kan sekarang aktif di TikTok ya, boleh dicek lah di The Bagaska TikTok. Gue bilang Nachio menarik, Nala menarik, atau siapapun yang menarik. Cuma ternyata memang gue masih belum bisa kabur dari Virgi gitu. Gue awalnya bercanda sebenarnya gue ke dia tuh, kalau boleh jujur mah gitu. Gue bilang ke ya beberapa penonton live gue atau teman-teman gue kalau gue suka Virgi tuh gara-gara video dia yang cicing gitu. Ya bener sih, maksudnya cantik dari situ lucu. Cuma maksudnya kayak lucu-lucuan kali ya gitu bikinin lagu buat dia. Alhamdulillah rilis baru MV-nya doang. Masih proses untuk Spotify, YouTube Musik dan kawan-kawannya. Seharusnya sih Januari harusnya ya. Itulah tuh, itu menunjukkan bahwa sebenarnya gue nggak terlalu niat-niat banget untuk bikin lagunya, untuk merilis lagunya, karena kalau kita bandingkan nih Project Bagaska yang dulu alias Cinta dan Keberanian Ashel, itu di hari H MV rilis dan juga di DSP juga rilis langsung dengan cover art yang emang gue membayar temen gue gitu loh, jasa seninya tuh di situ. Terus juga gue syuting di studio beneran, which is studionya Bang Tote ya, Arkoji. Sedangkan untuk Virgi, gue cover art bikin sendiri di Canva. Jadi dengan skill desain dan art gue yang sangat terbatas ini, masalah visual ya, terutama masalah visual design sama recording itu kebetulan bareng Rangpren. Waktu itu beliau datang ke rumah gue untuk rekaman, dia mau bantuin gue. Hasilnya sih memuaskan aja sih, gue nggak terlalu ada protes gimana gitu loh. Secara yang produser musiknya juga masih Mas Yoka, gitarisnya Mas Alung sama Mas Faza. Sempat tersendat juga ada masalah lah waktu itu. Tapi alhamdulillahnya bisa rilis seminggu sebelum MNG. Gue juga sebenarnya waktu itu nggak ada rencana untuk handshake. Handshake. Waktu itu nggak ada rencana untuk MNG Virgi juga gue gitu. Dan gue memutuskan untuk ya udah kita coba lah 10 tiket. Yang imbasnya lebih ke ekonomi gue sih. Gue sekarang memang harus di-maintain gitu loh. Gue soalnya pengen tetap melakukan hobi tersebut. JKT tidak murah, semua orang tahu lah JKT tidak murah. Bagaimana cara gue biar bisa tetap happy tapi gue tetap bisa
hidup juga gitu loh. Jujur, itu salah satu main problem gue semenjak gue balik ke fandom. Ternyata besar juga duitnya ya, tidak sedikit gitu. Jadi curhat dikit ya, karena memang sebenarnya gue pengen bikin video ini tuh pengen ngasih POV gue gitu loh ke idoling sekarang tuh seperti apa. Beda lah sama sebelum pandemi jauh ya. Kalau sebelum pandemi sih gue masih aman-aman banget. Pas pandemi pun sebenarnya gue masih aman, karena ya gue pas awal-awal pandemi gue jarang banget teateran. Baru pas sudah pandeminya turun gue berani tuh teateran. Setlist apa aja waktu itu gue lupa. Tapi ya waktu itu kan masih gue asel, indah-indahan juga sempet. Ya paling untuk POV gue saat ini seperti itu. Nah kedepannya mau kayak gimana gitu loh. Gue sebenarnya baru nyadar juga sih sebelum kita ke depan, agak ke belakang dikit. Dulu tuh di Ngidol aja gue sempet banget bikin yang namanya setahun ngidol, 2 tahun ngidol, 3 tahun ngidol, 4 tahun ngidol. Kalau nggak salah berhenti di 4 tahun ngidol. Ya karena ini tahun ke-6 gue ya. Kenapa gue berhenti di 4 tahun ngidol? Karena satu Ashel grade. Dan itu kan berarti Ashel grade tuh 2024 awal. Di 2024 itu adalah waktu gue hiatus, waktu The Dark Age gue lah. Kalau nggak salah gue nulis di Twitter seperti itu deh. The Dark Age-nya The Bagaska di dunia idoling. Ya sebenarnya kenapa gue hiatus, satu dan lain hal. Sebenarnya juga pas awal-awal nggak hiatus-hiatus banget sih. Awal 2024 sampai pertengahan 2024 tuh gue masih gitu loh. Ya kan gue masih bikin konten gitu. Gue masih datang ke graduation show-nya Azizi, yang dimana itu sebenarnya adalah teater terakhir gue sebelum akhirnya gue teateran Pajadora di Oktober akhir. Seingat gue ya, Oktober akhir seingat gue. Ya itu, pecah telur lah. Gue pas pertama kali masuk teater untuk Pajadora ya, itu kayaknya setlist yang tepat untuk gue untuk memulai perjalanan ini lagi. Gue sih seneng banget ya. Waktu itu sih bukan masalah member aja, bahkan bukan masalah member tapi masalah euforia, masalah lagu, masalah apa sih, harap-harap cemas ya, kayak dapat roulette nggak ya, dapat row apa ya gitu. Terus mungkin ya ada juga kayak ada member siapa aja sih gitu loh. Waktu itu bahkan gue no expectation, nggak tahu siapa-siapa. Yang akhirnya gue bisa apa sebutannya, gesrek kali ya sebutannya, gue nggak tahu bahasa lainnya, tapi gesrek sama Nacia, sama Nala, gitu loh. Gue nggak expect juga sebenarnya. Tapi itu satu hal yang sangat bikin gue seneng juga, karena akhirnya gue akhirnya gue bisa kembali ke hobi gue yang ini. Well, jujur secara teman-teman, secara komunitas gue sudah sangat berkurang. Teman-teman gue yang dulu ngidol sekarang mungkin sudah nggak ada. Maksudnya bukan nggak ada, meninggal sih. Maksudnya ya lebih tepatnya mereka sudah tidak melakukan hal itu ya. Teman-teman juga tahu lah gitu loh, banyak yang literal pensiun or even downfall or even ya mereka kena masalah. Maksudnya salah satu teman terdekat gue kok si Rangtren yang kena juga kan. Ya tapi kita bukan mau bahas itu. Lebih tepatnya ya dari POV gue aja gitu loh. Akhirnya gue bisa kembali lagi tapi dengan with less of a friend. Sebenarnya gue juga sudah tidak masuk fanbase, dan waktu itu gue sempat masuk linear. Untungnya sebenarnya gue masih ada teman-teman seperti Farhan. Sebenarnya Farhan kan ya alhamdulillah beliau tuh masih mau yang namanya diajakin konten kursi konbini offline pula gitu kan, dia masih mau gitu loh. Ya gue sih terima kasih banget sama dia ya. Selama gue masih bisa ada teman untuk ngobrol dan diskusi tentang JKT, I would love to do that. I would love to produce that thing, walaupun sebenarnya nggak produce banget yang proper sih, cuma hashtag yang penting ada dan yang penting bikin sebenarnya gitu loh. Karena kalau misalnya nggak bikin ya gue nggak apa-ngapain berarti kan. I still enjoy this shit, bikin konten, bikin podcast, ngobrol-ngobrol tolol gitu sama temen-temen gue tentang JKT. Selama ini di kursi konbini baru ada ini sih, baru ada Farhan sama Kak Cemara kan. Nah, kalau ngomong-ngomong soal bikin-bikin konten sama wata lain, sebenarnya di TikTok gue lebih sering, bahkan sama wata-wata yang tua, basically, maksudnya wata-wata senior lah. Gue udah pernah bikin konten bareng Tote, gue pernah bikin konten bareng sebenarnya ada konten gue sama Kak Tommy 27 alias Ngidol JKT, cuma belum gue edit. Gue baru inget banget barusan kayak sepersekian detik yang lalu. Setelah itu gue ada konten bareng Farhan juga, sama Daeng, sama Haikal. Ya itulah teman-teman ngidol gue sekarang gitu loh. Yang dimana sebenarnya Kak Tommy sama Tote juga udah nggak ngidol. Mereka udah tidak lah.
mereka kan masanya udah lewat kali ya, udah expired kali ya, jadi kuota udah kayak udah bukan saatnya kali ya gitu. Which is ya udah fine aja, they found their life lah ya. Sementara untuk gue kembali lagi ke JKT, mungkin kalau kata orang-orang ya kembali sakit, mungkin itu sudah jadi hal yang sangat gue concern. Maksudnya udah kayak gue sadar gue kembali sakit. Itu negatif term yang sangat negatif. Mungkin kalau misalnya Virgi denger itu dia akan sakit hati gitu. Atau mungkin dia kayak, iye, lu sakit lagi. Selamat datang kembali. Gitu loh. Ya tapi dari gue, selama gue bisa enjoy sih. Gue ya fun fact bahwa gue sebenarnya sudah bertemu sama seseorang yang di fandom ini waktu itu cukup besar, cuma sudah ada masalah lah gitu, dan gue ngobrol sama dia gitu loh. Dia bilang dari POV dia nih yang sudah kayak ngapain lah gitu, dia kayak udah gak mau konten, dia udah kayak trauma malah jatuhnya sama konten sebenarnya gitu loh. Gue mendengar kalimat itu dari beliau ya with all due respect juga, karena waktu itu kita juga ya nongkrong aja sebenarnya gitu, yang kita sharing gitu ya, nyantai sebenarnya. Gue gak ada masalah sama dia gak ada masalah sama gue gitu. Dan kalau misalnya gue dengar dari cerita beliau, dia tidak bersalah sebenarnya. Dia korban justru. Orangnya siapa gas? Udah kagak usah gue kasih tahu. Lu kalau mau nebak silakan gitu. Cuma nggak akan gue kasih tahu. Dia bilang nggak usah lah gitu loh. Ngapain lah gitu konten gitu, JKT-an gitu. Cuma kalau dari POV gue yang masih semangat, kayak I think this is a part of my life yang agak lebay. I know mungkin beberapa dari kalian kayak lebay lu guys. Iya nggak apa-apa, lebayin gue aja nggak apa-apa. Gue lagi lebay by the way ya, jadi I admit that. Yang gue sangat enjoy juga, nah waktu itu pun sebenarnya gue the dark age terjadi di kehidupan gue selain Asial Grade juga, karena gue ya sepertinya ada cerita lah ya gitu. Ada cerita yang bikin gue trauma juga untuk kembali ke fandom. Terlalu banyak hal yang bikin gue trauma sebenarnya gitu loh. Hal yang gue suka sebenarnya tapi bikin gue kayak gitu, kayak aduh gitu. Itu cope with it sangat susah, sangat lama. Makanya pas gue kembali ke fandom JKT terutama ya, pas gue balik ke fandom JKT, gue sangat menikmati, gue sangat embrace hal itu. I don't fucking care what people talk about the hobby or even dari guanya sendiri gitu loh. Karena gue sekarang aktif di TikTok juga. Satu hal yang gue notice adalah audience TikTok dan juga YouTube itu sangat berbeda. How they respond to your comment, how they respond to your video, to my video maksudnya, itu sangat berbeda. TikTok, YouTube, dan juga Twitter gitu. Akhirnya gue sangat paham sama orang-orang yang bilang wota TikTok begini, wota Twitter begini gitu loh. Walaupun sebenarnya masing-masing itu punya negatif dan juga positifnya masing-masing gitu loh. Banyak kok wota Twitter yang juga tolol, banyak. Apalagi wota Twitter yang tolol udah tolol, dia juga wota senior juga banyak. Wota TikTok yang tolol banyak. Tapi di sisi lain juga wota Twitter sama wota TikTok banyak juga yang trivial, yang bikin gue kayak komunitasnya di sini. Kenapa gue bikin TikTok adalah dan kebetulan konten TikTok gue itu bahas musik JKT48. Sejauh ini masih bahas musik doang. Sejauh ini gue bahas member, gue bahas apa yang terjadi di JKT itu di YouTube. TikTok belum pernah pernah sih beberapa kali, tapi memang viewsnya nggak sebanyak itu. Wota TikTok lebih excited dan lebih suka kalau misalnya gue ngomongin trivia tentang JKT gitu loh. Lagu-lagu yang apa, ini lagu tentang apa, atau gimmick-gimmick seperti lagu JKT buat nge-gym gitu-gitu. Wota TikTok lebih suka hal seperti itu. Dan akhirnya kalau misalnya gue lupa nyebut nih, misal lagu JKT yang apa, lagu JKT yang ada hewannya, gue lupa sebut, dikasih tahu sama komentar dari Wota TikTok itu. Dan gue berani bilang bahwa alhamdulillah gue bisa membuat lingkungan yang seperti itu gitu loh. Diskusi sehat mengenai musik JKT48 dan bukan member gitu. Nah karena kalau misalnya ngomongin member, sepertinya just stay di YouTube gue aja, Bagus Kusuma Hadi. Kalau ngomongin member, ngomongin musik tipis-tipis malah gue sebenarnya di YouTube ini. Kecuali ada yang request, Bang, gas,
anjing gitu. Nih react nih gitu di saweria.co/bagas24 atau pas gue lagi live YouTube. Live YouTube gue juga kenapa gue jarang live adalah jujur aja semenjak gue balik live gue ngerasa nggak worth it. Jadi ya nggak worth itnya kenapa gas gitu loh. Gue duduk berjam-jam di sini dan gue harus ngomong berjam-jam di sini tapi kayak I'm not doing anything. Gue nggak menghasilkan apapun. Ya buat apa? Mending gue ngonten TikTok yang lebih pendek, yang lebih simple editingnya, dan lebih banyak yang interaksi di situ. Apakah gue menghasilkan duit? Enggak, tapi gue menghasilkan satu mungkin kepuasan tersendiri, dan dua, gue bisa grinding dari situ untuk apa? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu kedepannya bakal gue apain TikTok gue selama gue masih having fun di TikTok. I don't fucking care. Karena pun sebenarnya di TikTok gue kondisinya sudah 2 minggu gak ada konten. Ini sebenarnya gue rencana mau konten sih gitu loh. Sebenarnya gue bingung nih pengen main game tapi juga pengen konten. Ini kan lagi Natal nih, lagi tanggal merah, libur gitu kan. Gue pengen leyeh sebenarnya, gue pengen konten. Farhan tuh kemarin ngasih tahu, gas, ini gas cobalah cari-cari konten lagu JKT yang Christmas, yang ada Natal-Natalnya. Terus gue kayak iya bener juga ya. Tapi sampai detik ini belum gue bikin. Gue agak males ngelisnya karena buru-buru kan gue apa aja nih, apa Christmas Rock musim panas, Anata no Christmas apa sih, ada nggak sih yang lagunya itu atau ya seperti itulah. Tapi kemarin udah bikin konten juga sama Farhan lagu JKT Gym Part 3 Haji Maruyo enggak. Paling itu ya gitu loh. Dan kalau misalnya kalian pada penasaran gue bikin video ini untuk apa, ini untuk note gue sendiri aja sih, kayak landmark, bukan landmark apa sebutannya, ya tanda gitu loh. Oh, gue dulu balik ngidol gara-gara ini nih. Oh, dulu komentar gue seperti ini nih di Desember 2025. Dan mungkin sebagai semacam pengganti 6 tahun gue ngidol kali ya. Gue udah ngidol 6 tahun dan memang ada dark age-nya 1,5 tahun ya kalau gue hitung sih, harusnya 1 tahun lah, 1 tahun gue stop being a wota gitu. Dan apakah pas di Dark Age itu gue ngerasa sehat? Enggak. Justru itu salah satu, gue kan baru 25 tahun ya. Mungkin kayak kalau misalnya teman-teman nontonnya 30 tahun kayak lu mah belum ngerasain kayak gini-gini. Iya, paham gue. Cuma maksud gue di 2024 pertengahan sampai 2025 menuju tengah itu lowest point gue tuh. Teman-teman terdekat gue tau lah apa yang terjadi gitu loh. Terutama Januari 2025 gitu. Dan apakah itu gara-gara ketololan gue sendiri? Mungkin dari POV teman-teman gue kayak iya itu dari ketololan sendiri, tapi gue ngerasanya enggak sih. Ya nggak tahu lah. Paling itu yang bisa gue omongin untuk saat ini. Tungguin aja kursi konbini more to come. Apakah gue nggak bisa janjiin rekaman langsung terus menerus karena jadwal gue sama Farhan yang berbeda. Dan sepertinya Farhan lebih sibuk ya. Which is gak apa-apa, lebih bagus malah kalau misalnya beliau sibuk gitu. Ya gue sebenarnya dibilang sibuk atau enggak ya sibuk juga gitu. Gue juga punya kerjaan, gue juga punya hidup kali. Ya selain JKT ya gitu loh. Sejauh ini gue masih enjoy di fandom. Walaupun memang konten TikTok lagi nge-start belum ada sama 2 minggu. Tapi JKT akan sangat menarik dengan konsep mereka yang baru, Fight. Bakal ada single juga, bakal ada request hour juga, bakal ada tim juga, Freya jadi kapten juga. Nah itu nanti gue bahas di Kursi Konbini episode 5 bareng Farhan. Gak tahu video ini udah rilis atau belum tuh video episode 5. Kalau belum, tunggu. Kalau udah silakan. Kalau udah nonton, silakan komentar. Kita diskusi di kolom komentar di bawah. Itu yang selalu gue suarakan di TikTok JKT gue. Follow The Bagaska. Twitter gimana guys ya? Terserah lah, kalau Twitter mah gue itu cuma sharingan ulang aja sih sebenarnya. Gue nge-share YouTube ke Twitter, gue sharing TikTok ke Twitter gitu. Gue sharing ulang doang, sama gue nge-yapping, sama gue marah-marah di situ. Udah sama Jokowi. Udah paling itu aja yang bisa gue omongin untuk hari ini. Cukup bangga gue. Oh ya, dan rasanya enak ya ngewota tapi berkurang 30 kg tuh enak ya. Jadi kalau misalnya ngecen tuh bisa lebih powerful gitu. Akhirnya gue bisa merasakan apa yang Haikal Dami ngerasakan gitu. Bisa
bisa lebih wah gitu loh. Itu yang gue rasain kemarin di MNJ JKT AKB. Satu masih menjadi performance gue pas nonton konser yang paling powerful. Gue seneng banget itu. Walaupun secara setlist gue biasa aja sih. Jadi gak ada yang bikin gue loncat-loncat banget sebenarnya. Guys, olahraga guys, sumpah sangat menguntungkan sekali. Apalagi buat kalian yang wota, olahraga dah, udah paling bener dah. Ya, wota good looking bukan guarantee sih, cuma setidaknya wota sehat bro. Kan gue bilang gitu loh, kalau misalnya memang kita dicap sakit, kita menyehatkan diri dengan yang namanya olahraga. Enak loh. Diwaro lagi gue sama Virgi, #Virgym gitu. Yaudah, kita ketemu lagi aja di video selanjutnya, and thank you.